Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Yaakob Haji Putra, mahasiswa Teknik Mesin Ilmiah 2018. Nah, di sini adalah pembahasan mekanisme hidrolik. Apa sih mekanisme hidrolik itu? Sistem hidrolik mempunyai peran sangat penting dalam operasi alat berat. Prinsip dasar hidrolik untuk sistem steering, sistem brake atau pengiriman, sistem powertrain. Pada sistem hidrolik, pada wheel loader atau alat-alat beratnya, memahami dasar prinsip hidrolik bisa menggunakan cairan untuk melakukan suatu kerja. Hukum Pascal dipahami untuk mempelajari mekanisme hidrolik. Nah, bunyi hukum Pascal. Untuk mempelajari mekanisme hidrolik, penting kita untuk mengerti atau memahami hukum Pascal tersebut. Nah, bunyi tekanan hukum Pascal. Tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan segala arah dengan sama besarnya. Maksudnya ialah tekanan yang terjadi pada kedua silinder ini akan sama. Nah, bisa kita lihat di sini adalah tekanan indikator kedua tekanan tertulis 40 psi pada kedua tekanan. Tekanan tadi di sini dan sini adalah sama. Lagi. Nah, jika untuk mencari perhitungan gaya, pressure, tekanan dan area, bisa kita gunakan rumus ini. Nah, keuntungan mekanis dari fluida yaitu gambar di samping menunjukkan bagaimana zat sebuah hidrolik menimbulkan keuntungan secara mekanis. Silinder dalam keadaan tersambung, semua zat cair oli ini merata, dia mengisi seluruh bagian-bagian pada silinder tersebut. Maka keuntungan mekanis dari zat cair atau fluida. Nah, di sini adalah sebuah hitungan, misalnya untuk mencari kita lanjut saja. Nah, untuk mencari tekanannya pada indikator di samping area sebesar 1 inch, nah digunakan rumus di bawah ini. Gaya dibagi dengan luas area. Jika gayanya adalah 50 pound, maka dibagi dengan 1 inch sehingga menghasilkan 50 psi tekanannya. Nah, bagaimana dengan gaya pada silinder yang di samping, yaitu silinder dengan diameter paling besar? Nah, rumusnya adalah tinggal membagi atau mengkalikan pressure. Bisa kita lihat rumus di sini. Untuk mencari gaya berarti pressure, tekanan dikali dengan area. Tadi tekanannya ada 50 psi dikali dengan luas areanya 5 in, maka gaya pada silinder 5 in adalah 250 pound. Nah, berikut adalah beberapa alasan menggunakan zat cair. Yang pertama adalah mengikuti bentuk wadah tempat di mana cairan itu berada. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa keuntungan mekanis dari fluida cair itu dapat mengisi seluruh ruang apapun bentuk pada wadah tersebut. Nah, zat cair juga meneruskan tekanan ke semua arah. Contohnya seperti tadi. Zat cair, keuntungan pada zat cair atau fluida yang kedua adalah zat cair tidak dapat dimanfaatkan atau non-compressible.
seperti kalian lihat ini, pada sistem tertutup diberikan gaya pada 50 pound, tidak terjadi perubahan pada kedua silinder ini. Nah, beda halnya dengan fluida jenis gas. Jenis gas itu merupakan jenis fluida yang kompresibel, itu dapat dimanfaatkan. Jika diberikan beban, maka dia akan volumenya bisa menurun. Nah, di sini adalah ringkasan singkat. Misalnya pressure adalah gaya yang bekerja pada suatu luas penampang tekanan. Nah, tekanan itu berarti gaya dibagi luas penampang. Adapun satuan dari pressure yaitu PSI, kilogram cm kuadrat, dan kilopascal. Sedangkan area luas adalah inch, meter, milimeter kuadrat, cm kuadrat. Nah, kalau konversi satuan bisa kita teman-teman lihat di sini. Nah, apa sih orifice? Nah, orifice menimbulkan, nah kita lihat di sini. Ketika oil flow atau aliran 1 galon per menit dialiri, tidak ada terjadi perubahan tekanan. Beda halnya dengan pada flow atau aliran yang di bawah ini, terjadi peningkatan tekanan. Mengapa demikian terjadi? Karena terdapat orifice. Orifice itu hambatan pada saluran. Nah, seperti ini untuk mengalirkan flow atau mengalirkan 1 galon per menit, terjadi peningkatan tekanan di area ini. Sedangkan pada indikator tekanan di sampingnya tidak terjadi perubahan tekanan. Nah, orifice menimbulkan hambatan terhadap flow. Pada saat oli mengalir melalui orifice, maka akan timbul pressure atau tekanan pada sisi upstream. Nah, pada sisi sini dari sebuah orifice pressure yang diukur pada ruangan sebelum orifice. Nah, oil flow kita perlu memahami tadi bahwa tekanan pada fluida akan mengalir kepada semua arah. Bisa kita lihat di sini. Nah, kita ketika dibuat sistem tertutup dan aliran 1 galon tetap masuk ke dalam, sehingga tekanan yang terjadi akan meningkat walaupun diberikan atau terdapat orifice atau hambatan pada aliran pipa ini. Nah, pressure yang ditimbulkan sama dengan hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang bekerja pada suatu ruangan zat cair akan diteruskan segala arah. Nah, bisa kita lihat di sini. Segala arah sama besar untuk masing-masing unitnya. Nah, di sini indikator tekanannya sama. Nah, pada 60 PSI. Nilai pressure kedua gauge adalah sama. Nah, ada beberapa tipe sirkuit, misalnya hambatan tipe hambatan, misalnya pada hambatan seri dirangkai seperti ini. Ini merupakan sebuah gas atau penahannya. Ada hambatan paralel seperti ini. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang tangki hidrolik. Tangki hidrolik merupakan bagian-bagian dari mekanisme hidrolik. Nah, pengertiannya sendiri adalah tangki hidrolik memiliki fungsi utama untuk menyimpan oli hidrolik. Saat tangki hidrolik harus menyerap panas dan memisahkan udara dengan oli. Ini merupakan bagian-bagian dari bagian umum dari oil tank atau tangki hidrolik. Ada fill cup, side glass, supply and return lines, drain. Nah, bisa kita baca di sini pengertian-pengertian dari bagian-bagian pada tangki hidrolik. Nah, selanjutnya adalah pada tangki hidrolik ada 2 jenis tangki, yaitu tangki hidrolik beset atau
Kalau di sini jelaskan jenis tangki pressure adalah jenis tangki yang tertutup. Nah, tekanan udara yang terjadi dalam tangki berbeda dengan tekanan udara yang terjadi pada daerah sekitar atau daerah luar. Nah, tekanan udara dari luar tidak mampu mempengaruhi tekanan di dalam tangki. Cara kerjanya yaitu oli dalam sistem menyerap panas dan mengembang. Oli akan mengembang, ini akan menaikkan udara dalam tangki ke sistem. Nah, adapun simbol dari tangki preset atau tangki tekanan adalah simbol segi empat tertutup. Ini menandakan bahwa tangki ini adalah tangki tertutup atau pressure tekanan. Selanjutnya adalah tangki non pressure atau tanpa tekanan. Nah, jenis tangki ini adalah tangki yang terbuka. Maksudnya adalah tekanan udara luar dapat masuk ke dalam tangki udara tersebut, dapat masuk ke dalam sini. Udara luar tersebut masuk ke dalam tangki melalui brother tank. Tadi udah ada pada bagian-bagian tangki. Nah, untuk simbolnya sendiri, tangki non pressure bisa kita lihat di sini adalah segi 4 tanpa penutup. Nah, ini menunjukkan bahwa tangki tersebut non pressure. Nah, adapun komponen-komponen utama hidrolik yaitu pompa hidrolik itu sendiri sebagai input power, directional control valve yang mengarahkan aliran kerja ke output, ada equator mengubah energi potensial menjadi energi mekanik, ada reservoir, selang hidrolis menyalurkan fluida kerja, tentu saja fluida kerja itu sendiri, vital oli menyaling kotoran yang akan masuk ke dalam sistem hidrolik atau tangki hidrolik. Nah, ada oil cooler mengatur suhu fluida yang kerja pada hidrolik. Nah, ada beberapa jenis hidrolik, yaitu misalnya hidrolik pump. Hidrolik pump ini adalah model hidrolik pump gear. Hidrolik pump mentransfer energi energi mekanik ke hidrolik. Ini adalah suatu alat mengambil energi dari satu sumber, engine atau motor. Nah, untuk menggerakkan gear-gear ini dibutuhkan motor atau motor penggerak untuk mentransfer energi. Inlet oil, dan di sini outletnya. Di sini terjadi flow atau aliran. Namun perbedaan tekanan akan terjadi di sebelah sini karena gear terus memompa fluida dengan di sini pompa menghisap oil dari tangki dan mendorongnya ke dalam sebuah hidrolik sistem disebut dengan flow atau aliran. Fungsi dari hydraulic fluid atau cairan hidrolik. Nah, yang pertama adalah transmisi power. Transmisi power yaitu meneruskan energi. Yang kedua lubricating atau pelumasan. Yang ketiga adalah sealing atau untuk memenuhi, cooling sebagai pendingin, dan cleaning sebagai pembersih atau penyari. Nah, positive displacement pump. Setelah membahas tentang pompa dinamik seperti pompa sentrifugal pada pembahasan sebelumnya, nah sekarang adalah pembahasan tentang positive displacement pump. Nah, contoh dari positive displacement pump yaitu gear pump. Gear pump merupakan dari tipe rotary. Gear pump terdiri dari beberapa komponen seperti gambar di atas. Bearing dipasang housing dengan flame mountain. Di segi gearnya untuk mendukung gear shaft selama berputar. Nah, yang kedua adalah jenis fan pump. Fan pump termasuk positive displacement pumps. Outputnya bisa fix dan bisa juga variable. Keduanya menggunakan komponen yang umum. Slot rotor berputar oleh input shaft. Fan bergerak masuk dan keluar pada slot yang ada di dalam motor dan menghasil pada ujung luarnya terhadap cam ring.
Nah, selanjutnya adalah piston pump. Piston pump ini, jika saya tidak salah, adalah merupakan bagian dari displacement pump dengan tipe reciprocating. Nah, contoh uh, dari piston pump yang bisa kita lihat nih di sini. Piston bergerak lurus maju menggunakan partikel. Nah, di sini. Selanjutnya adalah axial propeller pump. Axial propeller pump berbentuk seperti kipas angin, diikat pada pipa yang lurus mempunyai propeller atau sudut-sudut polisap. Nah, mengapa dikatakan aksial? Karena ini sudutnya terjadi pada impeller ini berbentuk aksial atau tegak lurus dengan motornya. Oil dihisap dengan cara menggerakkan memutarkan sudut-sudut impeller. Nah, seperti ini. Oke, sekian dari penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan serta kurang paham atau serta sulitnya untuk dimengerti dari penjelasan saya. Jika ada kesempatan selanjutnya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjelaskannya kepada teman-teman. Akhiri kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.